welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal ngebahas tentang asuransi investasi. Yuk kita simak. Ketidakpastian masa depan yang tidak bisa diprediksi membuat kamu perlu mempersiapkan segala hal sedini mungkin, termasuk dalam segi finansial. Untuk mempersiapkan keadaan finansial masa depan, ada banyak pilihan yang bisa digunakan. Salah satunya adalah asuransi investasi. Sebenarnya, asuransi dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Asuransi merupakan produk keuangan yang memiliki tujuan untuk melindungi kamu dari risiko keuangan di masa depan. Sedangkan investasi adalah kegiatan menanamkan modal berupa dana atau aset yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Karena keduanya merupakan dua produk keuangan yang sudah menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan. Kini hadirlah produk keuangan gabungan antara keduanya, yaitu asuransi investasi. Asuransi investasi adalah produk keuangan yang menggabungkan dua manfaat dari asuransi dan investasi. Produk ini sangat cocok yang kamu ingin miliki, manfaat perlindungan keuangan dan mendapat keuntungan dari asuransi yang dimiliki. Hanya dengan satu produk, kamu bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus. Namun kamu juga harus tahu bahwa keuntungan ini berbanding lurus dengan risiko yang akan kamu dapatkan. Risiko ini didapatkan dari risiko investasi yang akan datang dari penurunan nilai investasi kamu. Lumrahnya, memang setiap produk keuangan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk lebih mengetahui jelas mengenai asuransi investasi, ini adalah pembahasannya. Kelebihan produk asuransi investasi. Asuransi investasi banyak dilirik oleh masyarakat karena produk ini yang ditawarkan layanan asuransi plus investasi terbaik sebagai solusi keuangan modern saat ini. Namun, ternyata selain manfaat gabungan antara asuransi yang ditambah dengan manfaat keuntungan investasi, produk ini juga memiliki banyak kelebihan. Seperti perlindungan tambahan. Jenis asuransi investasi ini ternyata memiliki beragam jenis asuransi tambahan atau rider yang bisa kamu tambahkan sesuai dengan kebutuhan kamu. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena hanya dengan satu produk asuransi saja dapat memenuhi segala kebutuhan kamu. Lalu contoh yang kedua, premi tidak hangus. Salah satu hal kelebihan lainnya dari asuransi investasi adalah premi yang dibayarkan tidak hangus. Hal ini tentu berbeda dengan investasi jiwa murni. Jika masa kontrak tidak ada klaim, maka premi yang sudah dibayarkan akan hangus. Contoh lain lagi, masa pertanggungan panjang. Asuransi investasi juga menawarkan masa pertanggungan yang jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan layanan asuransi lainnya. Asuransi investasi menawarkan tanggungan selama 75 tahun, 80 tahun, hingga 100 tahun sesuai dengan kebijakan perusahaan asuransi masing-masing. Lalu juga terdapat manfaat double, seperti yang sudah dibahas di awal, bahwa asuransi investasi merupakan layanan asuransi yang menggabungkan dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat perlindungan dan manfaat investasi untuk meraih keuntungan. Tentu ini menjadi kelebihan asuransi investasi yang dimiliki oleh layanan investasi lainnya. Lalu juga contoh lain, kemudahan berinvestasi. Banyak orang takut berinvestasi karena belum menguasai dan bingung untuk memilih instrumen investasi yang mana yang paling tepat untuk dimiliki. Kesibukan sehari-hari dan terbatasnya waktu menjadi sebab utama untuk hal ini. Namun tenang saja, dengan asuransi investasi ini, dana investasi kamu akan diolah oleh profesional dalam bidangnya. Selanjutnya, polis tidak berubah. Asuransi investasi
merupakan asuransi yang fleksibel sehingga memudahkan kamu untuk menambah atau menarik dana tersebut. Selain itu juga kamu akan diberikan kemudahan dalam mengalihkan dana investasi yang dimiliki ke investasi jenis lainnya yang disediakan oleh pihak asuransi. Lalu juga terdapat kekurangan asuransi investasi. Yang pertama, premi yang tinggi. Jika dibandingkan dengan jenis premi asuransi yang lain, maka premi asuransi investasi jauh lebih tinggi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena premi yang dibayarkan memang digunakan sebagai modal investasi oleh pihak asuransi. Lalu, yang kedua, nilai perlindungan kecil. Pembayaran premi yang dialokasikan menjadi dua kebutuhan menyebabkan nilai perlindungan dari layanan asuransi ini menjadi kecil. Lalu contoh lainnya, manfaat investasi tidak maksimal. Tidak bisa dipungkiri bahwa manfaat utama dari asuransi investasi adalah manfaat perlindungan dari layanan asuransi itu sendiri. Hal ini menyebabkan manfaat investasi yang didapatkan tidak akan semaksimal produk investasi yang sesungguhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.